Ternyata nggak semua orang cocok jadi influencer ataupun artis, dan aku salah satunya. Nggak munafik ya, jadi influencer emang duitnya gede. Sekali publish, sekali endorse itu bisa jutaan ya. Bisa dibilang ini pekerjaan impian banyak orang. Tapi buat aku yang introvert, punya bipolar, halusinasi auditori, CPTSD, dengan riwayat gangguan mental ini, ternyata nggak cocok hidup dengan exposure sosial yang berlebihan. Jadi bukannya menikmati ketenaran, aku malah jadi gampang cemas, overthinking tiap hari, dan merasa terus-menerus dinilai oleh orang lain. Rasanya tuh kayak hidup di dalam akuarium gitu. Semua orang bisa ngelihat, bisa ngomentarin, bisa menghakimin, sementara aku cuma berenang doang dalam kotak. Jadi 1 tahun terakhir ini aku memutuskan untuk mengurangi interaksi di media sosial dan memilih hidup lebih tersembunyi. Aku nggak butuh validasi dari luar, aku nggak merasa harus tampil sempurna, dan yang paling penting aku bisa hidup tenang, sehat mental, damai, bahkan tanpa obat-obatan psikiater. Dan ternyata konsep hidup seperti ini tuh bukan hal yang baru nih teman-teman. Sejak zaman dulu sudah ada filosofi yang membahas cara mencapai kebahagiaan sejati tanpa hiruk-pikuk dunia. Filosofi itu disebut Latibiosas dari Epicurus, yang artinya hidup tersembunyi. Jadi kenapa sih jadi terkenal membuatku nggak bahagia? Menurut Epicurus, kebahagiaan sejati datang ketika seseorang mencapai 2 hal utama, yaitu ataraksia dan aponia. Ataraksia adalah ketenangan batin. Kondisi di mana seseorang bebas dari kecemasan, stres, dan gangguan emosional. Ini adalah keadaan pikiran yang damai, di mana kita nggak terus-menerus terganggu oleh ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Sedangkan aponia adalah bebas dari rasa sakit fisik, di mana tubuh kita nggak menghadapi penderitaan yang menghambat kita menikmati hidup, ataupun nggak sakit kronis ya. Ataraksia ini susah aku dapatkan saat semakin banyak orang yang mengenalku. Ataraksia ini adalah tentang ketenangan hidup, ketenangan batin, bebas dari khawatir yang gak perlu. Tapi ketika aku terkenal, justru hidup itu penuh dengan kekhawatiran setiap hari nih teman-teman. Takut salah bicara. Setiap kata yang aku ucapkan atau tulis di media sosial itu sering dipelintir, disalahpahami, atau dijadikan bahan gosip oleh tetangga sekitarku sendiri gitu ya. Bahkan aku sering banget overthinking sebelum bicara. Takut dikritik, takut diserang oleh netizen plus 62. Sekali ada yang gak suka, satu kesalahan kecil aja nih tiba-tiba bisa jadi viral dan dihujat habis-habisan. Jadi aku gak bisa jujur soal hari burukku. Karena di mata publik itu ya, aku harus selalu terlihat bahagia, sukses, punya kehidupan yang ideal. Tapi manusia mana sih yang selalu bahagia? Di media sosial yang harus aku munculkan hanyalah kebahagiaan-kebahagiaannya doang. Tapi kesedihan-kesedihannya aku nggak boleh munculin, karena katanya kalau kesedihan dimunculin baperan, galauan, kurang dewasa berpikirnya, nggak usah curhat kesedihan dalam media sosial. Itu kan kayak nggak adil. Jadi kayak media sosial itu hanya tempatnya memamerkan kesenangan-kesenangan, kesedihan-kesedihannya ya kamu telan sendiri. Aku jadi sering kelelahan secara emosional karena memainkan peran tertentu di media sosial. Hal aku terlihat terlalu bahagia, orang bilang sombong ya kan. Tapi kalau aku terlihat sedih, dibilangnya drama. Tapi hidup manusia mana sih yang gak ada kebahagiaan dan kesedihan? Ya cuman manusia palsu doang yang nunjukin di media sosial dia happy-happy terus, ya berarti itu palsu gitu. Tekanan sosial juga membuat tubuhku stres. Bahkan ada masa dimana aku nggak mau bangun dari tempat tidur karena merasa kosong. Kayak, aduh kontenku yang kemarin banyak komentar-komentar negatifnya, nggak ada gunanya nih. Yang nggak nyalahin juga ya, pantesan banyak banget influencer-influencer di luar sana yang menggunakan obat-obatan penyemangat, terus sering healing dengan jutaan rupiah, sering dugem, alkohol, nge-vape. Ya
Tujuannya untuk meningkatkan semangat mereka biar bisa tetap smiley every day in front of people. Dan yang ketiga, ketergantungan pada validasi orang lain. Ini salah satu jebakan terbesar saat jadi terkenal, ya. Aku mulai menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Aku harus mendapat likes, komentar, engagement yang tinggi biar merasa dihargai. Kalau performa postinganku yang kemarin itu turun, aku jadi cemas. Aku jadi ragu, banyak netizen yang suka sama kontenku nggak ya? Jadi aku merasa aku tuh dinilai dari angka, jumlah followers, jumlah like, views. Padahal angka-angka itu nggak ada hubungannya sama kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Aku jadi terbiasa mencari validasi eksternal, ya. Kalau orang bilang aku keren, aku seneng banget. Kalau orang bilang, wah dokter Emma cantik, seneng banget. Wah dokter Emma sabar banget ya sama anaknya, pengertian banget, cantik banget, seksi banget gitu. Aku tuh seneng, seneng banget. Tapi kalau ada yang bilang, ah suaramu cempreng, kamu gemuk, nggak cocok jadi dokter dan lain-lain, aku langsung down. Jadi sesuai dengan apa yang dibilang Epicurus, kebahagiaan itu harusnya datang dari dalam sendiri, bukan dari hal-hal eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi saat aku terkenal, aku jadi kehilangan kendali gitu atas kebahagiaanku sendiri. Nah, akhirnya aku memutuskan selama 1 tahun terakhir, aku off dari media sosial dulu. Sambil belajar pelan-pelan gimana caranya menyatukan hidup tersembunyi dengan tetap menjadi influencer. Aku nggak langsung menghilang dari media sosial begitu aja. Ada proses panjang yang aku jalanin. Yang pertama, aku mengurangi screen time secara bertahap. Dulu aku bisa menghabiskan 8 sampai 12 jam di media sosial. Scrolling nggak sadar, bales komentar, lihat konten-konten ide, lihat update orang lain, atau sekedar melihat apa yang lagi trending saat itu. Akhirnya aku mulai mengurangi screen time, jadi 4 sampai 5 jam per hari. Lalu turun jadi 1 sampai 2 jam. Aku habiskan lebih banyak waktuku untuk olahraga, makan dengan tenang, main sama anak-anak, dan menikmati waktu santai, waktu sendiri, waktu meditasi. Ini bikin aku berhenti membandingkan hidupku sendiri dengan orang lain, dan aku jadi lebih fokus dengan kebahagiaanku sendiri tanpa terpengaruh dengan kehidupan influencer-influenceran itu. Yang kedua, berhenti update status dan melihat status orang lain. Langkah kedua ini benar-benar aku lakukan, jadi berhenti berbagi tentang kehidupanku di media sosial. Ya kadang aku masih bagi sih, cuman ke lingkungan privat aja. Jadi aku nggak ada lagi update pagi-pagi soal moodku hari ini, terus makan yang aku makan, aktivitas yang aku lakukan, kejadian penyakit yang aku dapatkan gitu ya. Itu benar-benar aku berusaha untuk mengurangi. Aku juga berhenti ngelihat update status orang lain, karena aku sadar bahwa terlalu banyak melihat kehidupan orang lain itu bikin aku sering membandingkan dengan diriku sendiri dan merasa kurang. Jadi aku kayak menantang diriku sendiri gitu. Bisa nggak sih aku hidup tanpa memberitahu dunia apa yang aku lakukan? Dan ajaibnya ya, setelah ngelakuin itu, aku jadi lebih menikmati setiap momen tanpa harus memikirkan bagaimana cara membagikannya ke orang lain. Kalau aku ingin memposting, aku ngeposting ke area privat doang. Dan itu tuh luar biasa menyenangkan gitu loh. Tenang kayaknya hidup itu. Gak banyak yang komentarin, gak harus mikirin berapa likes-nya, berapa insight-nya, itu tenang aja. Yang ketiga, aku menyaring lingkaran sosial. Jadi hanya berteman dengan orang-orang yang benar-benar peduli sama aku. Sebelumnya aku ngerasa bahwa punya banyak koneksi di media sosial itu luar biasa ya. Tapi ternyata orang-orang yang aku kenal di media sosial belum tentu benar-benar peduli dengan kehidupanku. Ya, mereka paling cuma nge-like, komen gitu doang ya. Aku mulai membatasi interaksi hanya dengan orang-orang yang benar-benar membawa ketenangan dalam hidupku. Aku mengurangi interaksi dengan orang-orang yang cuma kepo sama urusanku tanpa benar-benar peduli. Aku juga menjaga hubungan dengan teman-teman yang bisa aku ajak ngobrol tanpa harus ada kepentingan sosial atau profesional.
Dan aku juga belajar lebih banyak untuk menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian. Jadi aku meditasi sendiri, aku olahraga sendiri, aku baca buku sendiri, aku jalan-jalan shopping sendiri, aku makan siang sendiri, dan itu bener-bener nyaman aja gitu. Kalau depresi, aku menikmati kesendirianku dengan rasa sedih. Kalau sekarang itu menikmati kesendirian dengan penuh rasa cinta dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, aku mengubah cara pandang tentang pekerjaan dan uang. Salah satu tantangan terbesar dari hidup tersembunyi, terutama bagi influencer seperti aku, adalah turunnya penghasilan sebagai influencer. Ya nggak bohong ya, jadi influencer itu duitnya lumayan banget. Sekali update story bisa dapat ratusan ribu, sekali update video bisa dapat jutaan gitu. Tapi itu perlu mental yang kuat. Dan aku nggak cocok gitu. Aku jadi sadar, apa gunanya punya banyak uang kalau aku nggak bahagia. Jadi aku mulai berpikir, aku ini masih 30 tahun, aku masih bisa cari pekerjaan lain, aku masih bisa mengembangkan keterampilan yang lebih sesuai dengan gaya hidupku, yang lebih damai dan sesuai dengan diriku. Jadi sekarang aku sedang mempelajari beberapa hal-hal baru. Semoga hal-hal baru ini bisa menjadi materiku untuk jadi influencer, tapi tentunya aku mengerjakan ini bukan lagi tentang uang, tapi untuk kedamaian batinku sendiri. Jadi yang bisa aku simpulkan, setelah 1 tahun menjalani hidup yang lebih tersembunyi, aku bisa bilang ini keputusan terbaik yang pernah aku buat. Aku nggak lagi sibuk mengejar validasi, aku nggak lagi stres mikirin engagement insight, aku nggak lagi membandingkan hidupku dengan orang lain, dan aku bisa lebih fokus menjalani hidupku dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhanku sendiri. Dan ini membuatku jauh lebih bahagia daripada ketenaran ataupun uang yang pernah aku dapat dari media sosial. Jadi kalau kamu merasa kamu juga nggak cocok jadi influencer, lelah dengan dunia digital, merasa terjebak dengan ekspektasi sosial yang nggak bikin bahagia, mungkin ya ini saatnya kamu mencoba hidup lebih tersembunyi. Karena pada akhirnya kebahagiaan sejati bukan soal seberapa banyak orang yang tahu kamu bahagia, tapi seberapa damai kamu dengan hidupmu sendiri. Dan kalau ada pertanyaan atau ada ide video lain yang bisa aku berikan, silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.